Selamat kembali di Ibadah Raya Online SIB City Life Church Kuala Lumpur. Saya Angeline, pengacara Anda pada pagi ini. Saya berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan dilindungi senantiasa di hujung minggu ini. Big shout out kepada Anda khususnya yang berada di Kuala Lumpur maupun ada yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Anda tidak bersendirian di pagi ini. Mari kita saling menyapa di bahagian komen di bawah ataupun di live chat yang tersedia dan nyatakan dari mana Anda mengikuti ibadah kita pada pagi ini. Mari membangun fellowship kita bersama-sama secara spiritual dengan berusaha menghidupi firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi ini, malah membangun dasar yang teguh di dalam Kristus. Baiklah, mari kita siapkan hati kita sekarang dan membangun ibadah kita dengan doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih atas kebaikan-Mu dan pimpinan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sekali lagi memberikan kami kesehatan, kekuatan yang baru ya Tuhan, sehingga kami dapat hadir di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami memulai ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dalam ibadah kami daripada awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang memimpin kami Tuhan, memberikan kami pengharapan Tuhan, berkat damai sejahtera Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan Tuhan dalam pelayanan mereka Tuhan, semuanya adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Bapa di surga. Begitu juga dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau rapi dia Tuhan, pakai dia Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk menyampaikan firman-Mu bagi jemaat kami ya Tuhan. Itu juga dengan jemaat gereja SIB City Life juga Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau juga yang melindungi, menyertai kami Tuhan, agar setiap firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan akan menjadi kekuatan berkat bagi tubuh dan jasmani kami Tuhan, agar kami sama-sama melakukan tugas kami Tuhan dan praktikkan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Bapa, agar Engkau turut campur tangan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Yang tidak dapat hadir dalam ibadah kami juga Tuhan, apapun yang mereka alami Tuhan, baik ada di antara mereka yang mengalami sakit tubuh badan dan lain-lainnya Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau juga yang turut serta dimanapun mereka berada dan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Ini doa kami Tuhan, agar Engkau menyertai kami daripada permulaan, pertengahan hingga akhirnya Bapa di surga, agar ibadah kami berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan menyerahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Shalom semua yang bersuka cita pada hari ini, mari kita lambaikan tangan kita pada hari ini. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami pada hari ini, amin. Sukacita surga, kekuatan bagi jiwa kami. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya.
segenap hati kami. Kami menyerahkan hidup kami, mengiringmu seumur hidup kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bercanda-Mu untuk kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku,
sesuai dengan rencanamu. Oh haleluya, syikira baraba syakara kakaraba syakara. Mari kita mengambil masa, kita menaikkan suara kita. Haleluya, syikira baraba syikira lalaraba syakara baba. Tuhan, Engkau yang berkarya Tuhan dalam hidup kami. Tiada Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang kami harapkan. Hanya Engkau yang kami sandarkan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa, yang memerintah di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Oh haleluya, Jesus syikira baraba syakara baba baba. Sungguh indah bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus, menyembah bersama-sama, meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, di saat ini Tuhan Yesus. Kau yang terus berbicara bagi kami Tuhan Yesus. Bukakan telinga rohani kami, mata rohani kami Tuhan, pikiran rohani kami Tuhan Yesus, untuk terus tertuju akan Engkau pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang berbicara bagi kami. Berbicaralah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur atas semuanya. Mari kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan dimanapun Anda berada ketika ini. Pastor berdoa agar Anda juga diberkati melalui ibadah yang kita lakukan secara online pada hari ini. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita dapat memiliki kesempatan beribadah, mendengar firman, memuji Tuhan, berdoa bersama-sama. Saudara, ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh itu saudara kekasih, selagi ada kesempatan, mari kita manfaatkan kesempatan itu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam hidup kita, saudaraku. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada minggu yang lepas kita telah mempelajari bagaimana Kristus memperkasakan iman percaya kita. Mengapa kita perlu memiliki iman yang perkasa, iman yang gagah perkasa? Karena tanpa memiliki iman seperti itu, saudaraku, kita tidak dapat lalui cabaran yang ada di hadapan kita. Oleh yang demikian, saudaraku, kita perlu memiliki iman itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita akan mempelajari satu bahagian firman Tuhan yang terdapat dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5, ya. Dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Saudara boleh mengiringi pembacaan seperti mana yang tersedia di screen, ya. Dikatakan dalam ayat yang pertama, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Ayat yang ketiga, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Ayat yang keempat, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku."
Ayat yang kelima yang terakhir, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian pembacaan firman untuk kali ini, jemaat sekalian. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang dalam doa kita terlebih dahulu. Pastor akan pimpin kita di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat limpah rahmat-Mu yang tidak pernah henti-hentinya dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena pada hari ini kami ada kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Sungguh pun ibadah kami laksanakan melalui online. Kami yakin sungguh Tuhan ketika kami benar-benar menyediakan hati kami mendengar firman, memuji Tuhan, dan berdoa dengan iman percaya, kami yakin berkat Tuhan tersedia bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh itu Bapa, hamba serahkan pemberitaan firman ini sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar melalui pemberitaan firman ini Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, agar kami semakin setia, semakin dekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan sehingga selesai. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba naikkan doa permohonan ini. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman sebentar tadi saudaraku, kita akan menarik satu tema sesuai dengan tema yang menjadi tema campaign gereja kita, yaitu akrab terhadap Kristus, bermakna bersedia menjalani proses. Nah, kita telah banyak membahas bagaimana orang yang akrab terhadap Kristus, bagaimana Allah bekerja dalam hidupnya, dan bagaimana dia lalui perjalanan hidupnya sehingga dikatakan orang itu pasti berhasil dalam perjalanan hidupnya. Saudara kekasih, kali ini firman Tuhan yang kita pelajari lebih banyak menyentuh tentang diri kita. Ketika kita berkata bahwa kita adalah orang yang akrab, orang yang dekat dengan Tuhan, dengan Allah Bapa kita di sorga, bermakna saudaraku, kita adalah pribadi yang bersedia menjalani proses rohani kita di dalam Kristus. Jadi inilah tema yang kita bahas bersama pada hari ini saudaraku. Kita lihat daripada pendahuluan khotbah kita, dikatakan di sana saudaraku, dari ayat 5b tadi dikatakan di sana bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kata Yesus, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sangat jelas saudaraku, bahwa proses yang perlu kita jalani dalam hidup ini adalah kita perlu apa? Berada di dalam Kristus secara konsisten, ya, secara permanen. Itulah yang harus kita jalani saudaraku dalam proses rohani kita. Dan juga dikatakan kehidupan kekristenan merupakan sebuah proses. Semuanya itu bukanlah suatu penghukuman untuk kita,
melainkan sebuah bentuk latihan. Ya, dia bentuk latihan untuk melatih rohani kita, supaya kerohanian kita ini, saudaraku, semakin hari semakin matang, semakin hari semakin tahun, ya, semakin dewasa dan semakin kuat menjelang hari Tuhan yang kian mendekat. Itulah sebabnya, saudaraku, mengapa kita harus lalui proses dalam kehidupan rohani kita. Karena dikatakan firman, di hari-hari terakhir ini, saudaraku, banyak perkara-perkara yang harus kita hadapi. Perkara-perkara yang mungkin tidak menjadi kesenangan bagi setiap orang. Namun firman Tuhan katakan, itu adalah pelatihan untuk melatih iman kita, supaya semakin iman kita dewasa di dalam Yesus Kristus. Seperti mana juga dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8, saudaraku, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Itu berkata tentang proses yang perlu kita jalani, proses yang perlu kita lalui. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita berkenan di hadapan Allah kita, berkenan di hadapan Kristus. Karena dikatakan pada waktu kita menjalani proses itu dengan tabah, ya, dengan penuh kesabaran, dengan iman, itu dikatakan, saudaraku, ibadah kita kepada Allah. Karena mengandung janji, kata firman, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Itulah artinya, saudaraku, bagaimana kita menjalani proses dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi, saudara kekasih, daripada tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu akrab terhadap Kristus, bermakna bersedia menjalani proses, kita akan mempelajari beberapa poin yang menyokong tema ini, saudaraku. Dan itu akan membawa kita lebih mengerti apakah sebenarnya proses yang kita jalani ini, dan bagaimanakah jadinya nanti proses itu. Itu harus kita pahami, saudaraku. Ketika kita mengerti tentang proses yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudaraku, itu tidak akan menjadi satu perkara yang membuat kita merasa down, ya, ataupun mundur daripada iman kita, tapi itu akan membuat kita semakin bersemangat, ya, semakin antusias dalam menjalani kehidupan kekristenan kita di dalam Yesus Kristus. Oleh itu kita perhatikan satu persatu poin ini, saudaraku, supaya kita semakin mengerti tujuan proses yang kita lalui. Nah, yang pertama, saudaraku, yaitu proses untuk tetap percaya terhadap Kristus selaku sumber kehidupan. Kalau kita rujuk kembali daripada ayat yang pertama, dikatakan di sana, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Saudara, apa yang Kristus katakan di sini, saudaraku, adalah bertujuan mengatakan bahwa hanya Kristus saja, saudaraku, yang satu-satunya menjadi sumber dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dia adalah sumber itu, saudaraku. Mengapa dikatakan di sana, saudaraku, Yesus adalah pokok anggur? Sudah pasti, saudaraku, yang disebut oleh firman di sini yang berkaitan dengan ranting itu adalah murid-murid Yesus.
serta orang-orang Israel yang percaya pada waktu itu. Sudah tentu saudaraku, ranting-ranting ini saudaraku tidak dapat apa-apa kalau ranting itu berdiri sendiri ataupun hidup sendiri tanpa pohon. Sudah tentu saudaraku, ranting-ranting itu tidak dapat apa-apa, bahkan tidak dapat berbuah. Karena tanpa ranting itu saudaraku, melekat pada pohon itu saudaraku, ranting-ranting itu tidak punya makna apa-apa. Itu sebabnya Yesus berkata dalam ayat yang pertama itu, dia katakan, akulah pokok anggur yang benar. Bermakna saudaraku, Yesus berkata dari sudut apa saudaraku? Dari Dia saudaraku akan datang, akan mengalir kehidupan yang benar-benar dinikmati oleh orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus juga berkata tentang Dia adalah pokok anggur yang benar, itu berkata tentang dirinya sendiri saudaraku. Bahwa dari Dia saudaraku akan lahirlah sesuatu yang diharapkan, yang tidak dapat diberikan oleh manusia kepada sesamanya selain daripada Allah sendiri ataupun Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat Yohanes pasal 4 ayat 14, dikatakan di sana Yesus sendiri adalah air hidup. Dia adalah air hidup saudaraku. Saudara boleh rujuk dari ayat 14, Yohanes 4 ayat 14. Selain daripada itu, dari Yohanes pasal 5 ayat 35 dikatakan Yesus adalah roti hidup. Dia adalah roti hidup saudaraku. Berkata tentang dirinya sendiri yang telah diserahkan kepada saya, kepada kita, yang mana Dia telah mengorbankan dirinya. Melalui dirinya saudaraku, kita mendapat kehidupan. Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa Dia adalah roti hidup. Dan juga dikatakan berkaitan firman itu juga adalah roti hidup untuk rohani kita. Siapa yang dikatakan roti hidup? Yesus Kristus sendiri saudaraku. Dan seterusnya dikatakan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita boleh baca ayat itu dari Yohanes 11 ayat 25. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Oleh itu saudaraku, kita perlu lalui proses ini untuk tetap percaya kepada Kristus selaku sumber kehidupan yang kita harapkan. Dan juga dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan banyak bahagian-bahagian lain juga saudaraku yang kita boleh rujuk berkaitan dengan pribadi Yesus sebagai sumber kehidupan. Itu sebabnya saudaraku mengapa Yesus sendiri berkata di sini, akulah pokok anggur. Kemudian Dia teruskan, yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, inilah yang Kristus inginkan dari murid-muridnya pada waktu itu, dan juga orang-orang Israel yang mendengar ajaran Yesus pada ketika itu. Pada saat ini saudaraku, firman ini juga saudaraku bertepatan dengan diri kita, kehidupan kita. Kita adalah murid Kristus. Kita adalah umat Israel yang telah dicangkup, yang telah disatukan saudaraku melalui Yesus Kristus. Oleh itu saudaraku,
proses yang perlu kita lakukan adalah kita harus tetap percaya terhadap Kristus dalam hidup kita. Jadi proses ini tidak mudah, saudaraku. Proses untuk kita terus setia dalam kepercayaan kita terhadap Kristus itu adalah sesuatu yang harus kita latih terus dalam hidup kita, saudaraku. Kita percaya kepada Kristus bukan untuk satu hari, bukan untuk satu minggu, bukan untuk satu tahun, tetapi selama kita hidup, saudaraku, kita harus latih iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, supaya jangan, saudaraku, kita menjadi orang yang hilang keyakinan terhadap Kristus dalam hidup kita. Mungkin, saudaraku, dalam perjalanan hidup kita pada hari ini, saudaraku, kita punya kekuatan untuk terus percaya. Ke depan ini, saudaraku, kita tidak tahu apa yang bakal menanti kita. Hal-hal yang terjadi di depan kita. Oleh itu, saudaraku, kalau kita tidak mengalami proses dalam iman percaya kita terhadap Yesus Kristus selaku sumber kita, kemungkinan, saudaraku, kita tidak dapat bertahan berhadapan dengan keadaan yang bakal terjadi di hadapan kita. Oleh itu, saudaraku, kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita harus lalui proses ini dalam hidup kita, saudaraku. Dan kita yakin pada waktu kita lalui proses ini dengan iman percaya kita, dengan setia, saudaraku, apa yang Kristus telah janjikan melalui firman-Nya, saudaraku, itu pasti akan menjadi bahagian dalam hidup kita. Saudara kekasih, berikut kita akan melihat bagaimana proses terusnya yang perlu kita lalui. Poin yang kedua, saudaraku, dikatakan proses supaya tetap tinggal di dalam Kristus. Proses ini, saudaraku, memerlukan kekuatan rohani kita, saudaraku. Untuk kita terus tinggal di dalam Kristus, saudaraku, itu adalah menuntut kesetiaan kita. Ya. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, saya akan baca ayat ini sekali lagi. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Lihat itu, saudaraku, proses yang pertama. Kemudian yang seterusnya, ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, mungkin kita banyak kali mendengar bahagian firman ini disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Namun, saudaraku, kita perlu menghidupi, mempraktekkan kebenaran ini dalam hidup kita. Karena, saudaraku, tanpa kita melakukannya seperti mana yang dikatakan firman, saudaraku, kita tidak dapat mengalami kuasa firman itu. Kembali kepada apa yang dikatakan poin yang kedua, proses supaya tetap tinggal di dalam Kristus. Bermakna, saudaraku, apabila hidup kita, saudaraku, berada di luar Kristus, apa yang bakal terjadi? Sudah jelas firman Tuhan dikatakan dari ayat yang keempat tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah
dari dirinya sendiri. Sangat jelas, saudaraku. Seperti mana yang telah saya jelaskan dari awal tadi, ranting itu, saudaraku, tidak dapat berbuat apa-apa apabila ranting itu tidak melekat pada pohon anggur itu. Jadi itu sebabnya, saudaraku, dikatakan proses untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus ini adalah suatu harga yang perlu kita bayar, yang perlu kita lakukan. Dari ayat 2 hingga 4 itu, saudaraku, berkata tentang dua macam ranting, saudaraku. Ya, ada dua macam ranting. Yang pertama adalah ranting yang tidak berbuah. Berarti, saudaraku, ranting yang tidak berbuah adalah orang yang tidak lagi hidup di dalam kasih terhadap Allah, terhadap Kristus dalam hidupnya, ya, dan tidak lagi memiliki iman percayanya terhadap Kristus. Sehingga, saudaraku, dikatakan ranting itu yang berkata tentang murid Kristus. Kalau konteks kita pada hari ini adalah orang yang percaya, ketika dia tidak lagi melekat pada pohon itu, saudaraku, apa yang terjadi? Ranting itu tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga dikatakan dikatakan dalam ayat yang keempat, dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Berarti, saudaraku, proses untuk kita terus tinggal di dalam Kristus itu harus terjadi dalam hidup kita setiap hari. Apabila kita tidak lagi berada di dalam Kristus, tidak tinggal di dalam Kristus, ada akibat-akibat yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita rujuk dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10, dikatakan di sana, saya akan baca bahagian ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku, ini berkata tentang keadaan yang terjadi terhadap orang yang tidak lagi berada di dalam Yesus Kristus. Orang ini akan dipisahkan dan akan diadili oleh Allah kelak. Oleh itu, saudara kekasih, jangan sampai hidup kita dipisahkan daripada Kristus. Selagi ada waktu, ada kesempatan, saudaraku, kita harus berusaha, saudaraku, supaya kita tetap tinggal di dalam Kristus. Sebab dikatakan dalam penjelasan yang pertama, poin yang pertama tadi, saudaraku, bahwa Kristus itu adalah air hidup, dia adalah roti hidup, dia adalah kebangkitan dan hidup, dan dia adalah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, mengapa kita perlu lalui proses untuk tinggal tetap di dalam Kristus. Dikatakan ranting yang berbuah adalah orang yang hidup di dalam kasih terhadap Kristus, saudaraku, dan hidup dengan iman terhadap Kristus. Inilah proses-proses yang perlu kita lalui dalam hidup kita. Oleh itu, jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, melihat kepada keadaan, situasi yang kita lalui dalam kehidupan kita pada hari ini, saudaraku, tidak mudah, saudaraku. Dan kita tidak dapat laluinya, saudaraku, dengan kekuatan kita. Kita tidak dapat hadapi semua keadaan situasi ini dengan kekuatan kita. Kita perlu tinggal di dalam Kristus, saudaraku, dan melalui itu, saudaraku, kita dapat harungi keadaan, situasi yang terjadi dalam dunia kita pada hari ini. Saudara,
Kalau kita melihat online hari ini, saudaraku, begitu banyak orang-orang yang berada di dalam tekanan. Ada yang mengambil jalan pintas, saudaraku, dan mengakhiri hidupnya. Maksud saya di sini, saudaraku, dia bunuh diri dan melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Itulah keadaan situasi orang-orang yang berada di luar Kristus, saudaraku. Jadi itulah yang berlaku. Segala sesuatu yang dipikirkan, yang diputuskan hanya berdasarkan kepada kemahuan daging sendiri, saudaraku. Orang yang ada di dalam Kristus, saudaraku, dia memiliki harapan itu. Orang yang ada di dalam Kristus, dia memiliki kekuatan. Dan dia akan melihat, saudaraku, harapan-harapan yang ada di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan proses yang perlu kita lalui ketika kita berada di dalam Yesus Kristus. Seterusnya, saudaraku, hal yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana kita harus lalui proses, ya. Orang yang akrab dengan Kristus bermakna bersedia menjalani proses. Hal yang ketiga, saudaraku, proses supaya lebih banyak berbuah atau lebih berhasil. Ini adalah sesuatu yang perlu kita jalani, saudaraku. Untuk kita berhasil, perlu membayar harga, ya kan? Untuk seseorang itu mendapat sesuatu yang dia impikan, yang dia inginkan, dia harus apa? Bayar harga, saudara. Hal yang sama juga, saudaraku, kita lalui dalam proses iman kita terhadap Kristus. Dalam ayat yang ke-5 dari Yohanes 15 ayat yang ke-5 dikatakan di sana, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sekali lagi Yesus tekankan dalam ayat yang ke-5, dia katakan, "Akulah pokok anggur." Berarti, saudaraku, apa yang Kristus inginkan dari hidup saya, dari hidup kita, saudaraku, dia menginginkan buah yang berkualiti. Dia menginginkan kehidupan yang benar-benar membawa sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain, yaitu mutu atau quality hidup kekristenan kita. Dikatakan buah adalah quality tabiat orang yang percaya kepada Kristus, yang sentiasa memuliakan Allah dalam hidupnya. Kita boleh rujuk apa yang dimaksudkan tentang buah yang berkualiti ini adalah buah roh, saudaraku. Ya, kalau kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23, di situ disebut tentang buah roh, saudara. Itulah quality tabiat orang percaya yang ada di dalam Yesus Kristus. Inilah yang akan kita nikmati. Buah inilah yang akan muncul dari hidup kita ketika kita rela diproses, saudaraku. Dikatakan waktu kita rela diproses, saudaraku, kita akan mengalami buah yang banyak dan mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Memelihara firman Tuhan sentiasa dalam hati dan pikiran serta menjadikannya
penuntun agar kita bertindak bijaksana. Itulah proses supaya kita lebih banyak berbuah. Memang saudaraku, proses itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Proses itu sakit, ya kan? Pada waktu saudaraku proses firman datang dalam hati kita, dalam hidup kita, tidak mudah saudaraku. Ya, firman Tuhan itu menegur kita, ya. Firman Tuhan itu mendidik kita supaya kita benar di hadapan Tuhan. Dan segala sesuatu yang salah yang kita lakukan, firman Tuhan datang menegur kita saudaraku, ya. Bagaimana cara firman Tuhan datang dalam kehidupan kita? Kalau dalam keluarga saudaraku, firman Tuhan kadang-kadang Tuhan taruh di mulut suami kita, ya, di mulut istri kita, kadang-kadang anak-anak kita. Dan itulah yang perlu kita dengar, teguran-teguran yang datang terhadap kita. Itulah cara firman Tuhan memproses kita, saudara. Ya, kadang-kadang saudaraku, kita ditegur pada waktu kita mendengar firman. Ya, kita ditegur oleh pemimpin sel group, kita ditegur oleh ketua unit kita. Ya, banyak cara Tuhan menegur kita. Itulah proses supaya kita semakin berbuah, saudaraku, semakin berhasil. Jangan tersinggung, saudaraku. Kalau firman Tuhan datang menegur kita, mengajar, mendidik kita, saudaraku, kita buka hati kita, terima teguran itu dengan rendah hati. Maka dikatakan oleh firman, saudaraku, kita akan menjadi pribadi yang berhasil. Oleh itu, saudaraku, kita lihat apa yang dikatakan di sana. Firman Tuhan itu sentiasa berada dalam hati dan pikiran kita, serta menjadikannya penuntun, saudara. Kita juga menyentuh hal ini pada minggu yang lepas, ya, minggu-minggu yang sebelumnya, saudaraku. Dan juga bertindak bijaksana. Firman Tuhan itu membawa kita supaya kita memiliki tindakan yang bijaksana, bukan tindakan yang merugikan diri kita. Kemudian dikatakan proses supaya kita lebih banyak berbuah, berhasil. Dalam arti kata kita memelihara persekutuan intim secara konsisten dengan Kristus supaya kita memiliki kekuatan darinya, saudaraku. Dalam ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, sangat jelas ketika kita berada di dalam Kristus dan lalui proses-proses di dalam Kristus, bukan hanya hidup kita berhasil, tetapi doa-doa kita juga dijawab oleh Tuhan. Dikatakan di sana, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan Yesus kepada orang yang setia, kepada orang yang beriman kepadanya, saudaraku. Itulah proses yang kita jalani dalam hidup kita, yang membuat kita berhasil. Saudara, mengakhiri khotbah ini dikatakan tetap tinggal di dalam Kristus. Itu adalah istilah yang harus menjadi pegangan kita. Ya, kita pegang kata-kata Kristus ini. Selaku orang yang telah ditebus dan orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, saudaraku, kita wajib, saudaraku, memelihara iman percaya kita di dalam Kristus sampai ke garis akhir. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, mari kita relakan hati kita, mari kita buka hati kita, dan kita siap, saudaraku, bersedia lalui proses-proses ini dalam hidup kita.
Sungguh pun proses ini adalah sesuatu yang mungkin tidak mudah untuk setiap kita. Tapi ketika kita menjalaninya, saudaraku, dengan iman kita terhadap Yesus Kristus, kita akan melihat janji Yesus Kristus tergenapi dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Pastor berdoa kiranya berkat firman Tuhan ini akan menjadi peneguhan dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Sebelum kita serahkan waktu ini untuk anggota tim, dan kita ambil kesempatan sekali lagi untuk berdoa. Sebelum kita berdoa, pastor sekali lagi ingin berterima kasih untuk komitmen jemaat sekalian yang setia mengikuti ibadah online. Saya percaya melalui ketaatan, kesetiaanmu, Tuhan Yesus pasti memberkati hidupmu. Ya, jangan saudara kecil hati ataupun tidak bersemangat oleh karena ibadah ini kita lakukan secara online. Saudara anggap, saudaraku, bahwa inilah cara yang perlu kita lakukan pada waktu ini. Ketika kita dengan iman datang untuk mengikuti ibadah ini, pasti saudaraku iman kita dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda, dan terima kasih untuk komitmen Anda berdoa buat pelayanan Tuhan, untuk gereja Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Terima kasih untuk komitmen doamu, dan juga untuk komitmenmu dalam memberi persembahan, persepuluhanmu, janji imanmu, dan apapun bentuknya yang saudara salurkan untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Saya percaya seperti mana janji firman, Dia akan melipat gandakan berkatnya dalam hidupmu. Saudara jemaat sekalian, mari kita datang dalam doa kita sekali lagi. Pastor akan pimpin kita dalam doa berkat ini. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan dalam penyampaian firman sebentar tadi. Kami percaya Bapa di sorga, apa yang telah disampaikan ini adalah isi hati Tuhan buat jemaat, supaya kami tetap setia di dalam Yesus Kristus dan terus menerus tekun mengikut Yesus dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan jemaat sekalian yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Siapapun kami Tuhan, kami yakin berkat-Mu tersedia bagi orang-orang yang setia kepadamu. Bapa Surgawi, pada kesempatan ini hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam segala usaha yang mereka lakukan di hari-hari minggu yang akan datang. Tuhan tolong, Tuhan pimpin setiap pribadi ya Tuhan Yesus, agar dalam segala apapun yang mereka lakukan, kami yakin tangan kuasa-Mu yang akan menuntun dan memberkati jemaat sekalian. Bagi mereka yang masih belajar, Tuhan tolong beri mereka hikmat kebijaksanaan, supaya mereka dapat mengikuti kuliah dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan sendiri. Anak-anak kami yang terus belajar juga Tuhan, Kau tolong mereka, beri mereka semangat untuk terus belajar, gairah untuk belajar Bapa di surga. Bagi jemaat kami yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah sembuhkan sakit penyakit kami ya Tuhan Yesus, agar melaluinya Tuhan kami semakin yakin dalam iman percaya kami tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk jemaat sekalian yang terus berkomitmen berdoa buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur, dan komitmen dalam hal memberi persembahan, persepuluhan, janji iman, apapun ya Tuhan bentuk pemberian. Kami percaya Tuhan Yesus pasti melipat gandakan berkat-Mu atas hidup kami, keluarga, pekerjaan, bisnis. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kesempatan pada hari ini
kami dapat bersatu kembali untuk belajar firman, untuk memuji menyembah Tuhan. Kami yakin apa yang telah kami lakukan ya Tuhan menjadi dupa yang bau harum di hadapan-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kesetiaan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Shalom. Terima kasih Pastor David buat perenungan firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Untuk info minggu ini, persekutuan doa setiap hari Rabu jam 8 malam menerusi aplikasi Zoom. Link akan dihantar di dalam grup jemaat SIB City Life sebelum ibadah bermula. Semua jemaat digalakkan hadir. Mengenai pungutan wang persembahan, persepuluhan, ataupun janji iman, Anda boleh membuat kiriman terus ke akaun gereja Public Bank, yaitu 314-643-4014 atas nama Sidang Injil Borneo SIB Brickfield. Anda boleh menghantar slip transaksi Anda kepada Bendahari Gereja Puan Margaret. Kabar gembira kepada semua wanita gereja ini, pelayanan wanita SIB City Life Church Kuala Lumpur mengadakan pertemuan atas talian melalui Zoom pertama kali pada tahun ini, yaitu pada jam 8 malam hari ini. Pastikan Anda tidak ketinggalan mengikuti pertemuan ini, dan ajakan ini saya ajukan kepada semua wanita yang berada di gereja ini. Good news, fellowship ini akan diadakan pada setiap bulan pada minggu ketiga, yang diadakan pada hari yang sama, pada jam ataupun waktu yang sama. So ladies, please block your calendar from now on. Doa dan puasa pemimpin gereja ini akan diadakan pada 27 Mac 2021, yaitu pada hari Sabtu hadapan. Semua pemimpin diwajibkan ikut serta puasa ini mengikut cara masing-masing. Doa bersama akan bermula pada jam 8 malam melalui Zoom untuk acara penutupan doa dan puasa. Saudara, Ibrani 10:25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Baiklah saudara, kita bersyukur untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita terus belajar dan membangun kehidupan kita di dalam Kristus setiap hari, di dalam firman dan dalam doa. Jemaat yang dikasihi, nikmatilah minggu dengan berkat dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa Anda pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.